بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق فادعوا أن تلكم الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية في حديثه الذي موقوف من عبد الله بن مسعود أنه قال اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. وقال تعالى في آية الأخرى وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين سددوا وبالغوا وقاربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم أعماله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا ولكن الله يتغمدني برحمته. وهو قال في حديث الأخرى الكيس من دان نفسه لما بعد الممات. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tidak kata yang bisa kita panjatkan pada kesempatan malam hari ini kecuali syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita berada di masjid ini, menakdirkan kita bisa berada dalam haflah mubarakah di Masjid Jamiatul Zahidin, dan ini merupakan kehormatan bagi kami pribadi bersama teman-teman dari Yayasan Mulia Berbagi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bisa bermuajahah dan juga hadir menyampaikan sesuatu pada para Allah sekalian jamaah Masjid Jamiatul Zahidin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan majelis kita ini, hadirnya kita ke sini menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Salawat dan salam semua tercurah pada salawat pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meyakinkan kita untuk istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Karena beliau menjelaskan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman man sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, Bapak Ibu, melangkah dari rumah ke sini menuju majelis ilmu, apalagi kita laksanakan di rumah Allah di masjid. Yakin Allah memudahkan jalan kita menuju surga? Yakin. Karena saya yakin jika kaki kita mudah langkahkan menuju masjid, jika kita mudah melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, jika kita mudah melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu, maka kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Itu hukumnya. Apakah ini hanya sebatas konsep lalu kita yakini dan tidak ada buktinya? Ada buktinya. Baik, mudah-mudahan tayangan yang satu ini meyakinkan kita untuk istiqomah kita dalam menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun yang menyampaikannya mungkin orang seperti saya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan juga menghapuskan kesalahan saya. Saya punya satu cita-cita dan saya sudah sampaikan pada anak dan istri saya. Dosa kita ini tidak bisa kita balas dengan amal ibadah kita. Mungkin hanya mati syahid yang bisa kita harapkan untuk menghapuskan dosa kita. Mohon doanya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan pada anak dan istri saya untuk nanti
hijrah ke Palestina dan meninggal di sana. Mudah-mudahan, amin. Wah, sedikit yang mengaminkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kok jadi tegang begini? Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Jamiatul Zahidin, dan juga para sesepuh, para tokoh yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin semua rahimakumullah. Saya seyogianya hadir pada maghrib tadi, cuma memang qadarullah ini saya lupa juga. Saya sebetulnya membaca jadwal, cuma karena tadi ada urusan jadi lupa pelang, saya tidak bisa menyampaikan. Dan panitia pun juga biasanya pada Isya gitu. Jadi mohon maaf kalau saya hadirnya pada Isya, dan alhamdulillah para ulama masih istiqomah. Saya yakin para ulama istiqomah ini karena insya Allah akan mendapatkan yang satu ini. Amin insya Allah. أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف أن التربة والمقبرة الدحداح مشهورة، وفيها نعم أولياء، وفيها علماء، وفيها مجاهدون، وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض، وفتح صندوق الجنازة، وحمل الميت ودلي في القبر، وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا طالعوا من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال له والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا لعلها دواهن، لعله كذا، وتركوه. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه منه، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ ومن أين؟ بأي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قال نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا، الأول لما وضعته فتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له أما الأول
فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي، جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نسيت حياتك كلما قرأت العلم، الآن لك تتعلم العلم، لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم، جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. Ya, Rasulullah tadi satu fakta nyata. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini mesti kita yakini. Selama dia hadisnya sahih dan tidak ditemukan hadis-hadis yang mendhaifkannya dan hadis itu lebih kuat. Setidaknya ini menjadi satu cerminan bagi kita bahwa orang yang melangkahkan kaki dan menuju kebaikan itu pasti akan Allah tunjukkan kemuliaan dia. Dan jika seseorang mendapatkan kemuliaan di kuburnya, maka dipastikan kemuliaan itu akan berlanjut sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang Allah berikan kemudahan di alam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kenikmatan dia dari kenikmatan surga yang Allah janjikan padanya di kuburnya, maka itu akan menjadi jaminan kemudahan di yaumul ba'ats, kemudahan baginya di yaumul mahsyar, kemudahan baginya di yaumul hisab, kemudahan baginya di yaumul mizan, kemudahan baginya di yaumul jaza, bahkan kebahagiaan yang hakiki baginya di yaumul akhir atau di yaumul khulud. Ini para sekalian. Nah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah selalu hadir dalam majelis ilmu ini. Siapapun yang menyampaikannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Betul Bapak Ibu? Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ini Bapak Ibu masih bersemangat ini? Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit yang surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Semangat. Bu mau masuk surga Bu? Sebentar ya Bu, Pak dengerin Pak, ini ibu saya tanya. Bu mau masuk surga Bu? Mau tanpa hisab atau mau mampir dulu di neraka? Tanpa hisab. Kalau kami berjihad di jalan Allah, mati syahid, alhamdulillah dijamin surga tanpa hisab. Kalau ibu mau ikut berjuang juga? Nah, cuma satu orang. Saya tunjukkan pada ibu-ibu ini, ibu-ibu yang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir ke neraka, langsung di padang mahsyar disuruh ke surga. Ya, ada satu jalan bagi ibu-ibu untuk mendapatkan kemudahan masuk surga tanpa hisab. Mau Bu? Mau diamalkan? Tanpa ragu. Pak dengerin Pak, tanpa ragu ya. Halo. Ada Bu? Sabar jika benar-benar dilaksanakan sesuai dengan makna yang Allah ajarkan pada kita melalui Rasulullah SAW, itu akan membuahkan pelakunya masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadisnya, yusyarun nasu fil mahsyari khamsina alf sanah. Manusia nanti digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dalam keadaan apa? Hufatan, tanpa alas kaki. Berapapun banyaknya alas kaki yang kita punya, semuanya nggak sampai ke alam mahsyar. Bu, punya berapa alas kaki Bu di rumah Bu? 5, Masya Allah. 5 Bu ya? Apa aja Bu mereknya Bu? 1? Swallow. Yang kedua Rindi, ketiga Bata, keempat Edward Forer, yang keenam
Di akhirat nanti kita sama alas kakinya. Bukan niker man, bukan waden man, tapi nyeker man. Gitu ya. Uratan telanjang bulat tanpa alas kaki. Ketika Rasulullah menyebutkan kita telanjang tanpa alas kaki, Siti Aisyah tersenyum. Padahal sejak awal menangis tuh, karena mendengar dahsyatnya cerita hari kiamat. Rasul cerita panjang tentang perjalanan menuju hari kiamat, menuju perjumpaan dengan Allah. Sampai Siti Aisyah menangis. Begitu Rasulullah sebutkan nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hakkan biduni libas? Betulkah ya Rasulullah kita dikumpul tanpa pakaian?" "Ayo bala, hakkan biduni libas, tanpa pakaian." "Idzan ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ba'dan." "Ya Rasulullah, nanti laki-laki sama perempuan saling lihat." Punya kamu besar?" Apakah seperti itu? Tidak. Rasulullah membacakan surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Semua wajah semuanya menghadap ke depan kepada Tuhannya mereka memandang. La tazkuru nafsan siwa ila nafsah. Tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun. Setiap manusia akan lupa pada kenikmatan hidup di dunia. Dia lupa pada anaknya, lupa pada istrinya, bahkan lupa kepada siapapun yang dicintainya. Yang diingat manusia saat itu hanya satu, aina makani fil akhirah, di mana tempatku nanti, di surgakah atau di neraka. Itu. Jadi tidak sempat. Al-amru yaumaidin asyaddu min ayyuhumahum dzalik ya Aisyah. Perkara pada saat itu dahsyat, manusia tidak akan sempat diri kiri dan kanan. Allahu Akbar. Orang yang mendapatkan kemudahan di kuburnya, dia tidak akan pernah lama. 50.000 tahun bagi para pendosa, bagi orang beriman, sa'atan qalilah, cepat sekali, tidak lama. Dan setelah mereka dibangkitkan telanjang, langsung Allah hijabi mereka. Yang pertama Allah hijabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi istiqomah Bapak Ibu ya, menghadiri majelis ilmu. Bu, kembali saya tanya Bu, belum selesai. Lanjut Bu ya. Tetap pada komitmennya Bu. Kok jadi tegang begini? Ketika manusia digiring untuk masuk ke hari-hari berikutnya, 50.000 tahun, tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy saja. Mereka nggak mau ngantri, langsung maju ke depan menuju surga. Maka para malaikat mencegatnya. Tawakkafu. Aina antum dhahibun? Mau kemana kalian pergi? Berhenti. Apa kalian tidak baca? Dimohon antri di dalam nyelek. Balik lagi sana. La. Aina antum dhahibun? Mau kemana kalian? Ya malaikat Allah, nahnu dhahibuna ilal jannah. Kami ingin pergi ke surga kami. Enak aja kalian mau masuk surga. Fima kuntum, emang kalian siapa? Orang ngantri ribuan tahun, kalian selonong boy begitu saja. Siapa kalian? Maka mereka menyatakan, ya malaikat Allah, nahnu sabirun. Wahai malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar. Gampang orang ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Ada Pak Sobirin sini? Ada. Maaf Pak ya, ini cuma cerita Pak. Fima sabrukum idzan, emang sabar kamu seperti apa? Pede asal kalian mau masuk surga tanpa hisab. Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah, fi mangshatina wa fi maqrahina, fi yusrina aw fi asrina, lan nankusu ta'atana ila Allah. Kami sabar ketika kami mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat, dalam keadaan susah kami taat. Kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah sesusah apapun kehidupan kami. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah, dan kami adalah orang-orang yang bersabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat. Betapapun kami susah hidup kami, betapapun kami hidup menderita ketika ada perbuatan dosa, kami diiming-imingi dunia dan maksiat. Tidak. Kami jaga akidah kami dengan kesabaran kami. Huwa sabduna ya malaikat Allah, itulah kesabaran kami. Apa kata malaikat? Idzan antum kama kuntum. Benarlah kalian. Sadaqtum. Benarlah kalian. Kalian memang orang yang bersabar. Maka dibukakanlah pintu surga untuk mereka, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Bu, jadi gimana Bu? Mau melalui pintu sabar masuk surga tanpa hisab Bu?
Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar? Tuh, katanya mau masuk surga dan bisa. Ya, pertanyaan yang susah dijawab ya Bu ya. Baik Bapak Ibu dapat ya Allah. Waktu saya sekolah, waktu saya masih kecil, SD waktu itu, saya masih ingat kami selalu suntangan pada nenek kami. Ketika saya mau berangkat sekolah, saya suntangan, lalu nenek kami bilang, ayo nak, yang rajin kamu sekolah nak, jangan lupa kamu sholat dan mengaji. Baik nek, berangkat ya nek. Assalamualaikum. Salam. Kakak saya juga sama di belakang mau berangkat kerja. Kakak saya suntangan dan nenek bilang sama kakak saya, ayo nak, ya kerja yang rajin nak, yang giat kamu bekerja. Semoga Allah memberkahimu dan jangan kau lupakan akhirat. Ya, nasihat itu saya kira para mualaf juga sering mendapatkan seperti itu. Betul? Betul ya? Orang tua kita, nenek kita, mereka selalu menasihati seperti itu. Ya, betul tidak nasihat itu? Betul ya? Yakin? Sekolah yang rajin jangan lupakan sholat. Kerja yang giat dan rajin jangan lupakan akhirat. Betul? Apakah nasihat itu betul? Yakin? Kita lihat Pak ya, kita ukur dengan Quran dan hadis. Jangan-jangan ada yang terbalik dari nasihat itu. Coba kita lihat hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, dan hendaklah kau cari kebahagiaan hidupmu di alam yang sesungguhnya, akhirat. Cari nak kebahagiaanmu akhiratmu nak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan duniamu. Jangan kau lupakan kalau kamu harus sekolah. Jangan lupa kalau kamu harus bekerja. Harusnya begitu nasihatnya. Jadi gimana? Nasihat yang tadi benar apa salah? Kembali. Inilah sebetulnya yang membentuk paradigma hidup kita. Orientasi hidup kita jadi dunia dan dunia. Sehingga akhirat sekedar kita ingat. Padahal akhirat adalah kampung yang sesungguhnya. Betul. Betul Bapak Ibu? Belakangan saya baru sadar, oh berarti nasihatnya kebalik ini. Pantes kita seharian habis nyari dunia, lalu sisanya baru untuk kita akhirat. Allah Akbar. Ini filosofi yang salah yang harus kita tinggalkan. Orientasi hidup kita yang harus kita rubah. Harus kita reorientasi kembali visi misi hidup kita di dunia. Yang benar adalah carilah akhiratmu, kejar akhiratmu nak, jangan kau lupakan sekolah. Raih surgamu nak, jangan kau lupakan bekerja. Yang benar seperti itu. Tapi demikianlah kebanyakan manusia. Mereka lebih cenderung hedonis, materialis belakangan ini. Karena memang begitulah dunia. Indah di mata kita, indah di mata syahwat. Pada dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Apa sebetulnya yang kita cari di dunia Pak? Kalau tidak salah ini yang kita cari di dunia, betul? Kenapa Pak? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ini kan yang kita cari di dunia. Pertanyaannya, dari semua hal yang ada yang isi dunia ini, apakah sudah kita dapatkan semua? Belum. Belum Pak? Usia Bapak udah berapa Pak? Pasti banyak yang belum Bapak dapatkan. Usia sudah berapa Pak? Jadi saya tanya, dunia itu dekat apa jauh Pak? Jauh. Sementara akhirat dekat. Dunia itu jauh, akhirat itu dekat. Sedekat kematian kepada kita. Dunia itu jauh karena kita belum tentu mendapatkannya. Betul? Itu dia Pak. Tadinya saya mau gambarkan ini, cuma sayang sekali terlalu soleh akhwatnya, saya ganti sama ini aja. Akhwatnya terlalu soleh, ya nanti aja lah jadi pasangan saya di akhirat ya, di surga. Iya, saya ngomong gini kan istri saya nggak ikut. Kalau ikut saya nggak berani. Ya mumpung yang di sana bukan istri saya. Gitu Pak ya, subhanallah. Ya Ustadz, tapi kan kalau kita hidup di dunia ini juga harus kita kuasai. Kalau kita terus urusan akhirat, kapan kita akan menguasai dunia? Betul. Kita harus seimbang Ustadz antara dunia dan akhirat. Betul, harus seimbang.
Oke, kita bicara serangkaian keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jika kita harus adil antara dunia dan akhirat, baik, seperti apa konsep keadilan yang benar di mata Allah dan Rasulnya? Kalau kita takar keadilan kita dalam menyeimbangkan hidup kita di dunia dan akhirat, ya, kira-kira berapa persen dunia dan berapa persen akhirat? Berapa dunia, Pak? Dan berapa persen akhirat? Jangan lupa, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi berapa persen dunia? Gak apa-apa, jangan takut salah. Saya juga pernah salah. Berapa persen akhirat? 50-50? Enggak. Dunia berapa? Akhirat 80%, dunia 20%. Boleh. Bu, berapa persen dunia, Bu? 1 akhirat? Loh, kok bisa begitu? Dari mana, Pak? Dunia 1, akhirat 99. Betul, Pak. Dunia 1%, akhirat. Dunia cukup 1% saja, akhirat 99%. Inilah konsep keadilan di mata Allah yang menciptakan dunia. Dan inilah wujud keseimbangan antara dunia dan akhirat yang kita lihat dari hidup Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ini dalilnya. Jangan-jangan kajian ini sudah Bapak Ibu dapatkan? Sudah belum Bapak Ibu? Belum? Belum ya? Jadi gimana lanjut? Kalau sudah, saya ganti jemaah. Saya ganti judul jadi COVID-19. Baik. Karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat untuk makhluknya 100 bagian. Jadi Allah menciptakan rahmat bagi hamba-hambanya, semua makhluknya 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ain, maka Allah menahan rahmatnya itu 99 rahmat Allah tahan di sisinya. Ya, ada 99 rahmat yang Allah tahan di sisinya. Maksudnya di akhirat nanti di surga. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya 1 rahmat yang Allah turunkan ke dunia, yaitu rahmat Baikuni. Rahmat Baikuni. Karena cuma ada 1 rahmat di sini. Ada rahmat yang lain? Ya. Hanya 1 rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini. Famin dalikal juz'i, maka dengan 1 rahmat tadi yatarahamul halku, semua makhluk berkasih sayang. Bapak Ibu, jangan lupa indahnya dunia dengan segala isinya. Itu cuma 1 rahmat dari 100 rahmat yang Allah ciptakan. Ya. Jadi yang kita kejar selama ini seumur hidup kita dari pagi sampai malam itu cuma 1 rahmat saja. Cuma 1%. Udah gitu dibagi kepada semua makhluk. Berapa jatah manusia? Udah gitu dibagi pada sekian miliar manusia. Berapa jatah Pekanbaru? Makin kecil, Bapak Ibu. Itulah dunia. Lalu kenapa kita habiskan waktu kita untuk yang 1%, sementara yang 99% hanya sekedar tidak lupa, hanya sekedar sempat saja atau waktu sisa? Gimana Bapak Ibu sekalian? Baik. Dunia yang kita kejar ternyata tidak berarti dibandingkan dengan akhirat kita. Rasulullah SAW pernah memperbandingkan antara dunia dengan akhirat seperti ini. Wallah, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat illa masalu ma yaj'alu ahadakum, kecuali melainkan seperti seseorang di antara kalian yaj'alu isba'u fil yami hadhi, memasukkan telunjuknya ke lautan, celup, gitu ya. Falyanzur bima tarji, maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Air yang nempel di telunjuk itulah dunia dan segala isinya. Air laut yang ada, air yang di lautan itulah akhirat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Adakah kita minum begini? Lok 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 lok. Ada? Tidak. Lalu bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Dijilat kan? Betul? Kok ada rasanya ini? Kok ada rasanya di tangan saya? Ya, terasa tidak Bapak Ibu hanya dengan dijilat?
Apakah haus kita hilang hanya dengan menjilat air yang dalam telunjuk kita? Tidak. Begitulah dunia. Tidak pernah sampai kepada kata puas. Tidak ada dunia yang bisa memuaskan nafsu manusia. Seindah apapun dunia, tidak akan pernah memuaskan kita. Tapi akhirat lebih dari kata puas. Itu Bapak sekalian mati Allah. Nah, jadi dunia itu jauh sebetulnya, dan akhirat itu dekat. Sedekat kematian kepada kita. Karena ketika seseorang mati, maka dia sampai pada akhiratnya. Dunia belum tentu kita dapatkan, apalagi di masa pandemi. Betul? Makin jauh nih gara-gara pandemi dunia kita. Betul? Ya, gara-gara pandemi dunia kita makin jauh. Tapi kematian tidak berubah dengan pandemi. Ada tidaknya COVID-19, ada tidaknya pandemi, kematian tetap akan datang pada waktunya. Pandemi bukan penyebab kematian, hanya menjadi satu dari sekian banyak jalan menuju kematian. Lalu kenapa harus kita takutkan? Ini konspirasi Bapak-Bapak. Suatu saat akan saya sampaikan. Ada sekelompok orang global elit dunia, sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, atau sebut saja George Soros dari bankir dunia, banker dunia. Ya, ada beberapa perusahaan besar, Bill Gates, ya, sang maestro di Microsoft, British Petroleum, Mastercard, bahkan PBB, IMF ikut bagian dalam untuk meriset peradaban. 2021 ini mereka berambisi meriset peradaban kita. Sistem politik yang baru, sistem finansial yang baru, sistem ekonomi yang baru, bahkan agama yang baru. Itu Bapak Ibu. Dan pandemi adalah satu jalan untuk menyiapkan semua platformnya. Karena mereka berharap populasi manusia hanya sedikit nanti. 7,5 miliar mereka akan reduksi, dan direduksi menjadi 500 juta saja. Cara yang paling hebat yang paling efektif untuk memusnahkan populasi manusia, reduction of population, pandemi COVID-19. Nanti akan ada lagi virus-virus yang lebih dahsyat, Pak. Ada virus berikutnya, H5N8. Dulu kita mengenal H5N1, virus flu burung yang hanya menyerang Jawa. Itu gara-gara dendam Amerika kepada Indonesia, yang dibongkar oleh Menteri Siti Fatilah Supari. Sampai malu tuh wajah-wajah PBB dan WHO, dipermalukan langsung di markas PBB. Marah mereka, akhirnya Siti Fatilah Supari dipenjara kan. Nah, itulah akhir zaman sekarang. Ya. Orang yang benar didustakan, para pendusta dibenarkan, para pengkhianat satu kaum dan satu bangsa berkuasa di muka bumi. Ini tanda kiamat telah dekat. Ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. Telah dekat kejadiannya. Tanda-tandanya adalah angturfa al-asrar wa tudwa al-akhyar. Manusia-manusia buruk muncul memimpin dunia, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Di negeri entah berantah. Di negeri autopilot. Di negeri hutan raya, hutan rimba. Kondisi kita ini persis seperti apa yang Rasulullah sabdakan. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berdusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Adz-Dzahabi, yang ditahrid oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Sahihul Ibad, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Ya'ti ala ummati fi akhir zaman." Ya'ti ala ummati zamanun, akan datang satu zaman pada umatku, ru'asa'uhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzara'uhum kal dhi'ab, menteri-menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, dan penegak hukumnya, hakimnya bagaikan anjing, wasairun nasi kal agnam, dan rakyatnya bagaikan domba. Fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wal dhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa anjing hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Singa, serigala dan anjing. Bisa tidak domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Ya, itulah kondisi kita hari ini. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, apa itu singa? Apa yang kita tahu dari singa? Ada sebutan julukan bagi singa. Singa itu adalah raja hutan, betul? Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Betul?
ada tidaknya pemilu di hutan tetap singa rajanya. Dan pertanyaan saya, kalau singa menjadi raja, apakah karena kebijaksanaannya? Apakah singa menjadi raja karena keadilan dan kebenaran yang diusungnya? Tidak. Tapi singa menjadi raja di hutan karena kekuatannya, karena dia paling kuat, maka dia menjadi raja. Betul? Dan celakanya ketika singa menjadi raja hutan, habis rakyat hutan dimakanin. Rusak rakyat hutan, bukan? Rakyat hutan. Kalau rusak ketemu singa, siapa yang dimakan? Rusak. Apalagi? Unta. Jerapah rakyat hutan, bukan? Rakyat hutan. Ketika singa ketemu jerapah, yang dimakan siapa? Itulah. Ketika singa jadi raja hutan, habis rakyat jadi makan. Sudah terjadi belum? Di negeri autopilot. Saya nggak nyebut, udah, nggak usah disebut ya. Dan ketika pemimpinnya singa, maka menterinya bagikan serigala, menjilat ke atas, ya, menipu ke bawah. Singa juga, kenapa menjilat ke atas? Dia pengen daging seperti yang dimakan singa, tapi dia nggak mampu, tidak kuat seperti sekuat singa. Makanya dia menipu ke bawah. Ketika dalam perjalanan yang dipimpinnya itu dah domba, supaya domba mendengar suara serigala, nyamar dia jadi domba, sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Nah itu menterinya sudah muncul belum? Dan ketika itulah maka penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa qudatuhum kal kilab. Penegak hukumnya bagaikan anjing. Ya, yang namanya anjing bersahabat sama yang ngasih daging. Betul? Celaka. Makanya kalau anjing jadi penjaga rumah, dia nggak bisa bedain mana tamu mana maling. Walaupun yang datang tamu, apalagi kalau tamu ini datang dari Saudi Arabia dan tidak bawa daging, habis tuh tamu itu digonggong. Betul? Terus digonggong, nggak berhenti-henti tuh digonggongnya. Kenapa? Walaupun tamu dia, terhormat dia, tapi dia tidak bawa daging. Sebaliknya, walaupun yang datang malingin emasnya, yang punya rumahnya, nikel yang punya emas dimalingin, ya, minyaknya dia malingin. Tapi karena bawa angpau, maksud saya daging, keceletot. Karena bawa daging, kalau tidak anjing itu aman, silakan. Terjadi tidak? Maka manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba, pasrah tuh yang namanya domba. Di kandang embe, dibawa ke padang rumput embe, dibawa ke rumah potong embe juga, pasrah dia. Persis tidak seperti bangsa kita hari ini. Nah, jangan menyerah kepada Allah, berjuang. Sekarang waktunya kita untuk berjuang. Kenapa? Akhirat kita telah dekat. Betulkah demikian? Baik, kita lihat akhiratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian mati Allah, ini gambaran betapa akhirat dekat dan dunia jauh ternyata. Pada akhirnya kita paham, dunia itu jauh, akhirat itu dekat. Mungkin itulah yang saat ini sedang dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang meninggal karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu pula barangkali yang dibayangkan oleh saudara-saudara kita yang mati tertimbun longsor di Sumedang. Barangkali itu pula yang dialami saudara-saudara kita yang meninggal karena banjir bandang di Kalimantan Selatan atau karena gempa di Majene dan Mamuju. Sekali lagi, wafillah, manakah yang dekat kepada kita, dunia atau akhirat kita? Seumur hidup kita, berapa persen dari harapan dunia yang sudah kita capai? Tapi akhirat yang tidak pernah kita duga ternyata datang lebih dulu menjemput kita dengan kematian. Iwafillah, mau kapan kita mulai kembali bertobat kepada Allah? Mulai sekarang, iwafillah, mumpung belum terlambat. Lalu kemana perginya kita apabila kita mati meninggalkan dunia? Bapak Ibu sekalian, apabila yang meninggal ini orang yang beriman, maka malaikat maut akan datang mencabut nyawanya ketika rizkinya habis. Ajal itu adalah habisnya rizki yang Allah takdirkan untuk kita. Konon malaikat maut setiap hari itu 70 kali datang menjemput, datang mengontrol kita.
Ketika datang, dilihat rizkinya masih ada, balik lagi. Datang lagi mengunjungi kita, dilihat rizki kita masih banyak, oh balik lagi. Sampai nanti datang terus menerus selama rizki kita masih ada, malaikat ini tidak akan mencabut nyawa kita dengan seizin Allah. Sampai suatu saat kesal nih malaikat, kok orang ini nggak habis-habis rizkinya? Orang-orang sekitarnya sudah pada mati, tapi dia nggak habis-habis rizkinya. Malaikat itu lupa orang itu bernama Rizki. Ya. Begitu rizki kita habis, di saat itulah kita meninggal dunia, dicabut nyawa kita. Padahal kemarin sehat ya, barusan ngobrol kok sama saya. Ya, lah rizkinya habis. Ibarat HP Bapak Ibu, walaupun HP-nya iPhone yang mahal, ya sama aja kalau habis baterai, ya mati kan. Nah begitu, nah itu rizki. Ya. Ketika yang meninggal orang yang beriman, itu halus dicabut nyawanya. Malaikat Israel membawa kain kafan dari surga yang akan menjadi tempat kembali, dan juga membawa 2 botol, yang satu berisi wewangian surga dan satu berisi air yang diambil dari surga tempat kembali. Maka dicabutnya nyawanya sehalus mungkin, halus seperti selembar rambut, sehelai rambut ya, sehelai rambut yang diambil dari tumpukan tepung. Halus luar biasa. Kenapa orang yang beriman seperti itu? Karena dia ikhlas untuk meninggalkan dunia dan rindu bertemu dengan Tuhannya. Makin ikhlas seseorang meninggalkan dunia, makin rindu dia bertemu dengan Allah, makin mudah kematiannya, tidak menyakitkan. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul Ustaz, halus sekali, tidak menyakitkan kematian saya Ustaz. Benar, karena saya ikhlas dengan kematian saya. Siapa ini? Kirim SMS, kirim WA dari alam barzah ini. Seperti itu. Dicabut nyawanya, kemudian malaikat maut memandikannya. Dipangku dia, disiramkan air itu dari rambut ke wajah, terus sampai ke bawah. Diambil bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Setelah selesai lalu diambil wewangian dari surga, disiramkan wewangian tadi. Setelah itu baru dikafani, ya, sebagaimana kita mengkafani. Lalu dibawalah ruhnya itu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sampai di pintu langit pertama, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, iftahil bab. Assalamualaikum, buka pintu langit ini. Malaikat penjaga pintu langit bertanya, Man hada? Wa man ma'ak? Siapa ini dan siapa yang bersamamu? Ana Israel. Ya, saya Israel. Adapun ini adalah ruhnya Ustadz Rahmat Baikuni. Amin. Ya, yang aminin sedikit. Amin tuh Pak. Amin. Disebutkan sebaik-baik nama ketika dia di dunia. Ma'ajibah ruh. Betapa harumnya ruh ini. Tunggu malaikat. Aku ingin bersenang-senang dulu dengan arwah ini. Betapa harumnya ruh orang ini. Ya, orang soleh yang mati. Ya, siapa? Syekh Ali Jaber, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya. Subhanallah, ulama-ulama kita. Kiai Haji Arifin Ilham, insyaallah. Betapapun mereka dizolimi. Ya. Setiap pintu langit seperti itu. Nah, selama ruhnya menempuh perjalanan bertemu dengan Allah, jasadnya diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dimakamkan. Begitu yang memakamkan pergi, itu sudah sampai kepada Allah. Ya Rabb, hadha fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Maka apa kata Allah? Arji ila qabri. Kembalikan dia kepada kuburnya, pada jasadnya. Nah, roh kita dikembalikan pada jasad kita. Dan lapangkan kuburnya selapang dia memandang. Dan jadikan kuburnya sebagai raudatan min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Dan berikan kepadanya hidangan dari hidangan surga yang akan dia nikmati. Subhanallah. Maka ketika dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di mana saya? Loh, kok kamar saya jadi seluas ini? Padahal saya kemarin tidur di kamar saya, rumah saya di Ampere, di Pekanbaru rumah saya. Kok Pekanbaru jadi indah begini? Dia lupa kalau dia sudah mati dan dibangunkan di alam barzah. Lalu datanglah dua malaikat maut, dua malaikat Munkar dan Nakir, bertanya pada dia,
Salamun liman tabi'al huda. Keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Man antuma? Siapa kalian? Saya Upin dan ini Ipin. Salah. Ada Munkar wa hadan Nakir. Ajib soalana. Saya Munkar dan saya ini Nakir. Jawab pertanyaan kami. Famada tas'alani? Apa yang akan kalian tanyakan padaku? Man rabbuka ya fulan? Siapa Tuhan wahai fulan? Rabbi Allah subhan, la rabban siwa. Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sodakta ya fulan, benar kan? Aduh, nomor 1 betul kan, checklist. Nomor 2 ya. Wa madinuka, apa agamamu? Dinil Islam. Wala yaqbalullahu dinan ilal Islam. Agamaku Islam dan Allah tidak menerima selain Islam. Waman hada, dan siapa orang yang ada di sampingku. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana mu'minun bih. Nabiullah Rasul. Dia adalah Muhammad Nabi dan Rasulullah. Aku beriman padanya. Subhanallah. Sodakta ya fulan. Ya. Anzur ila shimalik. Perhatikanlah apa yang ada pada samping kirimu. Ketika melihat ke kiri, Allahu Akbar, ya Allah. Apa itu ya Rabb? Jangan jauhkan dia dariku ya Allah. Ternyata itu adalah neraka. Hai fulan, kamu masih ingat kamu pernah melakukan dosa ini? Nah itu nerakamu. Kamu pernah melakukan dosa itu, dan itu nerakanya. Tapi jangan takut, tempatmu bukan di sana. Fa'ina makani ya malaikat Allah. Lalu di mana tempatku ya malaikat Allah? Tuh, di sebelah kanan. Ketika dia melihat ke kanan, dia melihat taman-taman yang indah luar biasa. Nah itulah surgamu hai fulan. Malaikat, betulkah ini surgamu? Tunggu, sebetulnya ini bukan surgamu. Loh, kenapa demikian? Sebentar, ini bisa jadi bukan surgamu jika engkau hafal Quran. Oh, tentu saja. Aku hafal Quran 30 juz. Ya, betul Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Ya. Idan ikrama indaka minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang ada dalam sisimu. Tapi ini tidak di alam barzah. Cuma ini diceritakan bagaimana kemuliaan seorang penghafal Quran. Yang sahib Al-Quran. Idan ikrama indaka minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang kau hafal. Karena dia hafal 30 juz, sempurna dia baca. Ketika surat demi surat dia baca, maka dia naik. Surga demi surga dia lewati. Dia berhenti. Kaget, loh, kenapa badan saya naik malaikat? Karena udah teruskan saja, jangan berhenti. Istamir qira'atan. Waratil kama turatala fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Maka dia pun terus membaca. Selama dia membaca Quran, tubuhnya naik. Surga demi surga dia lewati. Dia baca terus surat demi surat, juz demi juz. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Terus dia naik tubuhnya sampai pada surat terakhir dia baca. Surat apa? An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di situ dia berhenti. Ha ya jannatuk ya Abdullah, ya Habiballah, inilah surgamu wahai kekasih Allah. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di surga ditentukan dari ayat terakhir yang engkau baca. Berbahagialah bagi para penghafal Quran. Surganya ditentukan oleh hafalan Qurannya. Amin. Maka dia pun berkata, iftah ya malaikat Allah, iftah hadir bab. Buka hadal bab, buka pintu surgaku ini. Ragibtu an a'rifa kaifa kana jannati. Seindah apa surgaku, aku ingin tahu. Sebentar wahai hamba Allah. Ya, kenapa? Allah bertanya kepada kami. Oh, aina walidah ya malak? Di mana kedua orang tuanya hai malaikat? Maka malaikat Ridwan mengatakan, maafkan ya Allah, kedua orang tuanya di neraka ya Allah. Hah? Di neraka? Ya Allah, apa artinya surga ini bagiku ya Allah, sementara aku tahu di saat ini kedua orang tuaku disiksa. Lebih baik aku pergi bersama mereka ke neraka ya Allah. Tidak, karena engkau telah, wahai hambaku, karena engkau telah menjaga kalamku. Fabima hafizta kalami fi nafsika wa fi ra'yik. Karena engkau jaga kalamku pada dirimu dan akalmu, pada hatimu. Kau simpan wahyuku. Dan demi kemuliaanku, idhab wangkizima min darhima. Ya,
pergi kamu, selamatkanlah kedua orang tuamu dari neraka. Ini dia. Berbahagialah bagi mereka yang punya menghafal Quran. Allah tidak akan bangga dengan karir anak kita. Allah tidak akan mempertanyakan prestasi akademik anak kita, tidak. Yang akan Allah tanyakan seberapa besar kontribusi anak kita dalam menegakkan Quran dan Sunnah, berjuang demi izul Islam wal muslimin. Itu yang akan Allah banggakan, yang akan Allah tanyakan, dan itulah kebanggaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian mati Allah. Maka kedua malaikat pun pergi. Ketika malaikat pergi, dia mencium bau harum yang luar biasa. Bau harum apa ini? Wangi sekali. Tiba-tiba datanglah seseorang yang cantik jelita, elok mempesona. Kenapa cantik jelita? Karena yang meninggalnya URB. Ya masa yang datangnya laki-laki yang tampan LGBT nanti. Karena yang matinya laki-laki, ya URB, maka yang datang cantik jelita. Alhamdulillah, maaf malah antik, cantik sekali Anda. Siapa Anda? Masya Allah, ini kayak siapa Pak? Kayak Jiminho, apa Jiminho? Siapa artis Korea yang masuk Islam? Ayah Namun ya? Duh, ini lebih cantik dari Ayah Namun ini. Sebentar. Ustaz juga manusia, tahu mana yang cantik, mana yang enggak ya? Mana anti, siapa engkau, betapa cantiknya engkau? Ana amaluka shalih fid dunya. Aku amal baikmu di dunia dan aku temanmu di alam barzah ini. Alhamdulillah. Ayo, mau kemana? Aku akan mendampingimu. Ke sana yuk, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Dia menikmati kenikmatan surga akan menjadi tempat kembalinya. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu bagi orang seperti itu. Ini kisah nyata. Inilah jenazah Kiai Haji Abdullah Mu'min, sebuah jasad yang telah 26 tahun dikubur. Saat diangkat diketahui jenazahnya tidak hancur. Bahkan kapan yang membalut jasad itu terlihat masih bagus. Pembongkaran makam ini dilakukan pada hari Minggu lalu sekitar pukul 10 siang karena lahan makam terkena pelebaran jalan. Semasa itu, Kiai Haji Abdullah Mu'min merupakan tokoh agama yang sangat disayangi warga. Meski bekerja sebagai wakil kepala pengadilan agama Tangerang Banten pada tahun 80-an silam, Kiai tersebut juga mengajar membaca dan menulis Al-Quran secara gratis untuk masyarakat kecil. Tahu diajar gimana Bu Saria dulu orangnya Bu? Salah satu orang yang menggali dan mengangkat jenazah almarhum Kiai Haji Abdullah Mu'min adalah Jaya. Pria yang sehari-hari menjadi supir ini kaget bercampur takut saat berusaha mengangkat jenazah almarhum. Untuk nggak ada panjang atau mana gitu. Kulitnya juga bersih. Jasad Kiai Abdullah kini telah dipindahkan ke tempat yang baru. Warga pun datang berziarah ke makam Kiai Abdullah tersebut. Ya, 26 tahun dimakamkan. Jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Subhanallah. Kuku-kukunya tidak berubah, kata Jaya yang Pak Jaya yang tadi mengangkatnya. Rambutnya tidak panjang, seperti baru dimakamkan. Padahal sudah 26 tahun. Tapi lehannya, nah ini yang disebut dengan ni'matul qabri, kelezatan kubur, dan inilah yang dialami oleh orang beriman di alam barzah. Lalu yang kedua, niqmatul qabri, siksa kubur. Dan ini akan didapatkan oleh orang-orang para pendosa yang kufur, ingkar kepada Allah, zolim kepada diri dan sesama manusia. Dia dicabut nyawanya dengan sangat menyakitkan. Ya. Setiap sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian ketika ruhnya ditarik. Karena susah tuh ruh ditarik. Makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematiannya. Makin takut dia bertemu dengan Allah, makin sakit kematiannya. Ya. Bapak Ibu tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang mati itu dicabut nyawanya. Ini ada satu gambaran, tapi tidak tahu apakah ini memang betul dicabut nyawa. Ya. Jadi kematian bisa datang. Kematian itu sudah tetap, detiknya, menitnya, waktunya, tahunnya. Adapun di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, itu pilihan kita. Ya. Ini ada satu gambaran bagaimana kematian yang menyedihkan. Jika memang ini kematian.
itu benar kematian, tentu menyakitkan. Ya, setelah tercabut ruhnya, dia tidak dimandikan dan tidak disiram dengan wewangian, langsung dibalut dengan kain kafan yang dianyam dari neraka tempat kembalinya. Digembol, dia dibawa sama malaikat maut melalui langit demi langit. Setiap pintu langit berkata yang sama, liman hadaruh, ma'akbah hadaruh. Ruh siapa ini malaikat? Betapa busuknya. Cepat-cepat, aku tidak kuat, aku tidak mau mencium baunya. Aku tidak kuat dengan bau busuk ruhnya. Disebutkanlah seburuk-buruk nama dia ketika di dunia. Begitu sampai kepada Allah dikatakan, ya Rabbi hadaruh fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruh si fulan bin fulan. Apa kata Allah? Kembalikan ruh kepada jasadnya dan himpitkan kuburnya hingga hancur tulang belulangnya. Dulu saya pernah takut dengan kematian. Saya pernah terkena satu penyakit psikostomatik, sampai yang namanya kematian seperti dikejar-kejar kematian. Begitu sembuh, seseorang menasihati saya luar biasa, merubah pola pikir dan cara hidup saya. Lalu saya upayakan, waktu itu masih kuliah, di belakang ma'had kami itu ada kuburan. Setiap ada yang meninggal saya ikut memakamkan, saya ikut menggali kuburan. Sampai kakak perempuan saya meninggal, saya ikut menggali kuburan untuknya. Macam-macam orang di dalam kubur. Ada yang hancur tulang belulangnya, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, ada yang utuh Pak, dari tengkorak kepala sampai ujung kaki putih bersih. Itu berdampingan dengan jenazah kakak saya. Macam-macam orang di dalam kubur. Kembalikan dia ke kuburnya, dilemparkan oleh malaikat. Dia bangun dari kuburnya, di kuburnya seperti bangun dari mimpi buruknya. Di mana aku? Di mana aku? Betapa panas tempat ini dan bau sekali tempat ini. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir. Tidak ada selamat datang bagi para pemungkar, bagi para orang-orang yang kufur, dan ingkar bagi para pendosa, ingkar maksiat kepada Allah. Siapa kalian berdua? Aku mungkar dan ini nakir. Jawab pertanyaan kami. Siapa Tuhanmu? La adri la tas'alian Rabbi. La adri man Rabbi. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dia, menjerit dia, ya, remuk tubuhnya, ya. Lalu diutuhkan lagi, dibangkitkan lagi. Wa madinuka ya fulan, dan apa agamamu? La adri mada dini. Aku tidak tahu apa agamaku. Jangan kau tanya apa agamaku. Yang aku tahu adalah sama rasa, sama suka, sama-sama kenyang dan sebagainya. Ya, pukul lagi dia. Sampai ditanya, siapa dia? Qala al-mu'minun annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasulullah wa lastu mu'minan bih. Orang-orang berkata dia Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi aku tidak beriman padanya. Dipukul dia, Pak. Menjerit dia. Dan pergilah malaikat mungkar dan nakir. Lalu tiba-tiba dia mencium bau busuk yang luar biasa. Ternyata bau busuk itu datang dari seseorang yang buruk rupa. Siapa engkau? Busuk baumu, buruk rupamu. Aku amal burukmu di dunia. Apa kau lupa kalau di dunia kau hidup dengan keburukan, kau penuh dengan kejahatan, kau penuh dengan kemaksiatan, dan itulah kejahatan dan keburukan yang kau lakukan. Dan aku temanmu selama berada di alam barzah ini. Allahu Akbar. Nauzubillah. Suatu saat Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba tanah bergoyang. Para sahabat ketakutan, dan tanah yang di depan Rasulullah itu ambruk, berlubang. Lalu keluarlah seseorang yang ke atas, ya, rambutnya putih semua, kulitnya lebam, kaki dan tangannya terbelenggu, matanya melolong melihat ke Rasulullah dan para sahabat. Lidahnya menjulur, keluar darah dari hidung, telinga dan mulutnya, dan berkata, ya Abdullah, indah ya Abdullah, kuntu atisha. Hei hamba Allah, sirami aku haus. Tiba-tiba ada suara dari langit, ya Abdullah, datang doh, utsruku. Hei hamba Allah, jangan kau siram dia, biarkan, tinggalkan dia. Ya, tiba-tiba ada gada memukulnya dan dia tenggelam sampai hilang suaranya. Man huwa ya Rasulullah? Ma'asyadu iqabuk, siapa dia ya Rasulullah? Betapa dahsyat siksa yang Allah berikan padanya. Huwa Abu Jahal yu'adzabu ila fi qabrihi ila yaumul ba'ats, ila yaumil qiyamah. Nah, itu Abu Jahal tuh. Disiksa di kuburnya seperti itu. Pelajaran penting bagi kalian. Disiksa dia kuburnya seperti itu sampai nanti bangkit dia di yaumul ba'ats, hari yang kedua. Seperti apa kematian kita Bapak Ibu? Itu ditentukan oleh pilihan kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan,
Ya, kullun nasi yub'atsu man ahya 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia mati. Ya. Pilot sehari-harinya di pesawat, yang meninggal ketika pesawatnya jatuh. Apalagi Bapak Ibu? Penambang emas mati ketika tertimbun tanah yang yang ditambangnya. Ya. Ahli maksiat ya mati ketika maksiat itu. Tetangga saya meninggal ketika sujud terakhir sholat duha, maka dia meninggal seperti itu karena dia ahli sholat duha. Putrinya cerita, ibu memang hampir setiap hari dia sholat duha, meninggal ketika sujud terakhir sholat duha. Pertanyaannya, kita meninggal ketika apa Pak? Itu pilihan kita. Waktu ketetapan Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu? Masih Pak? Lanjut. Kok hening sekali nih Pak? Maaf Pak ya, saya jadi bikin takut ya Pak. Sebetulnya saya juga takut Pak. Ya, tapi saya nggak mau takut sendirian. Jadi saya berbagi rasa takut, jadi takut bareng-bareng. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu hari-hari apa saja yang akan kita lewati Bapak Ibu? Ya, hari-hari apa saja yang akan kita lewati Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Ada 7 hari setidaknya yang akan kita lalui Bapak Ibu setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebentar Bapak Ibu saya perlihatkan. Ya, seminggu ada berapa hari Bu, Pak? 7. Maka nanti di akhirat kita sejak meninggalkan dunia pun akan melalui 7 hari. Ya. Apa saja hari-hari itu? Nah, ini dia. Hari yang pertama Yaumus Sa'ah. Yaumus Sa'ah adalah hari hancurnya alam semesta. Ya, kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Kullun nasi yub'atsu fil ba'si kahayati mauti. Setiap manusia dibangkitkan di Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya umat manusia seluruhnya di padang mahsyar, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Yang keempat Yaumul Hisab, hari disidangnya kita atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun kebaikan dan keburukan kita akan diperlihatkan dan di situ dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah lamanya manusia di padang mahsyar. Kemudian di hari yang keempat ini kita akan menyaksikan layar lebar yang memperlihatkan wajah kita, amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Dan di hari Yaumul Hisab inilah dipisahkan kebaikan dan keburukan setelah diperlihatkan, dipisahkan ini kebaikan ini keburukan. Baru disidang satu-satu. Setelah itu masuk di hari yang kelima, ditimbang di Yaumul Mizan dengan timbangan yang adil. Setelah ditimbang di Yaumul Mizan, baru dibalas di hari yang keenam, Yaumul Jaza. Di hari inilah setiap manusia akan menuju balasan amalnya melalui sebuah jembatan titian sirat yang bermula dari ujung padang mahsyar berakhir di tepi halaman surga. Melintas di bawahnya ada 7 komplek neraka. Neraka Wel, neraka Sakor, neraka Hawiyah, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Melayang-layang orang yang jatuh ke bawahnya selama 76 tahun baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Dan hari yang terakhir Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Disebut juga Yaumul Khulud karena siapa yang masuk di hari itu ke surga atau neraka, kekal dia di dalamnya. Baik, mau kita bahas satu-satu? Cukup waktunya? Sebentar, kalau dihitung-hitung kayaknya sampai subuh ini. Mau sampai subuh? Karena besok saya harus kembali ke Bandung Bapak Ibu. Ini kajian saya yang terakhir. Ya, makanya materinya ini. Perjalanan menuju kampung kampung akhirat. Baik, Bapak Ibu kita bahas satu-satu. Yang pertama Yaumus Sa'ah. As-Sa'ah artinya waktu. Orang Arab kalau bertanya jam berapa sekarang, fi ayyi sa'atil an? Jam berapa sekarang? Waktu. Yaitu waktu hancurnya alam semesta melalui proses kiamat. Kapan kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu, siapapun termasuk Rasulullah sendiri tidak tahu, apalagi saya Ustadz akhir zaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah bukan lagi Ustadz akhir zaman. Berat ternyata jadi Ustadz akhir zaman. Sekalipun jujur kata-kata saya tetap ditangkap. Jadi saya sudah kapok jadi Ustadz akhir zaman. Sekarang saya sudah ganti profesi menjadi Ustadz akhir bulan Bapak Ibu ya. Aman insya Allah Ustadz akhir bulan ya, kecuali dengan istri. Baik, yang Rasulullah sebutkan tentang kapan kiamat terjadi. Kiamat terjadi hari Jumat. Ya, kiamat terjadi hari Jumat.
Ya, sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari lagi, Bu. Kiamat terjadi di waktu subuh. Kiamat terjadi ketika tidak ada lagi azan dikumandangkan di muka bumi. Hari ini azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika Indonesia azan, Malaysia azan, Thailand azan, Bangladesh azan, terus ketika azan berkumandang di bumi benua Atlantika sana, Indonesia sudah azan zuhur. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Artinya setiap detik manusia, makhluk di muka bumi menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi kiamat akan terjadi ketika itu tidak lagi terdengar di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kita tidak akan lagi mendengar azan di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang indah itu tidak akan lagi terdengar. Bisa jadi karena pandemi masjidnya ditutup sehingga tidak lagi orang yang azan. Kiamat duluan tuh. Jadi apabila ada aparat yang menutup kajian, menutup masjid sehingga tidak ada salat berjamaah, pastikan kiamat akan menimpa rumah aparat itu duluan. Amin. Itu dong Pak, amin kan Pak? Ya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Sehingga ada diceritakan, ulama bercerita ketika sholat dilaksanakan. Rakaat pertama aman, hafal Al-Quran tuh. Al-Fatihah dibaca, surat pun dibaca. Ya, seperti tadi tuh imamnya enak juga ya. Surat apa tadi? Lupa lagi saya, surat Syams. Quran dibacakan. Ya. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca surat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dibaca. Sampai selesai ruku dia, sujud dia aman. Rakaat kedua imam mulai lupa dari bacaan Qur'annya. Dia lupa dengan Al-Fatihah. Giliran mau baca Al-Fatihah, lupa imamnya. Makmumnya diam. Kok imam diam aja? Kok imam diam aja? Subhanallah. Makmum tidak tahu kalau imamnya lupa dengan surat Al-Fatihah. Begitu makmumnya mau mengingatkan juga sama, makmumnya lupa. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Begitu selesai imam berbalik kepada makmum, limadza la tuzakkirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan Quran kami. Begitu lari imam mengambil mushaf Quran, dibuka kosong, tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran. Karena Allah tidak akan membiarkan kiamat terjadi apabila Quran masih ada di muka bumi. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Ka'bah tidak lagi berada di tanah suci Mekah, tidak lagi di Masjidil Haram. Diangkat oleh Allah sehingga orang-orang melihat bahwa seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah di situ. Tidak ada bekasnya, bersih, tidak ada Ka'bah. Dan kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ketika itu Allah mencabut nyawa umat manusia, orang beriman dengan angin yang sangat lembut. Saking lembutnya orang beriman tidak merasa kalau dia akan dicabut nyawanya. Angin apa itu Pak? Angin mamiri? Angin sepoi-sepoi? Saking lembutnya. Satarihu rihum min ardil Hijaz. Satarihu rihum min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz tempat antara Makkah dan Madinah. Itu Hijaz tuh. Dari situ akan berhembus dengan sangat cepat. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqalatin min iman ila qabatasu. Walaupun di dalam hatinya hanya ada sebiji zarah sebesar biji sawi imannya, angin itu akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi siapa? Orang-orang yang laisa lahum imanun walau bimithqi dzarratin. Orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepadanya lah kiamat diutus. Dan itulah makhluk terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menyantroni mereka tiba-tiba. Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah? Apakah di saat itu tidak ada orang muslim ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak, berantakan umat Islam di mana-mana. Lakinna imanhum la yujawizu hanajiro. Tapi iman mereka, jangankan hati,
Mulut, tenggorokan mereka tidak tersentuh oleh iman mereka. Fa'aina imanuhum, lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di gaji bulanan dan bonus triliunan. Sudah muncul belum orang-orang seperti itu, Pak? Sudah? Berarti dekat kematian kita. Betul? Lalu apa yang kita sudah siapkan, Pak? Subhanallah. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Ini pada merunduk ini, Bapak Ibu. Gimana, lanjut? Sampai jam berapa? Ini baru hari pertama nih, sementara ada 7 hari. Kita percepat, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah, ini ada satu tayangan. Tapi tayangan ini bukan versi Quran hadis, namun mereka terinspirasi. Saya yakin mereka terinspirasi oleh Quran hadis. Ini gambaran the big disaster in the world, ya, bencana-bencana besar di muka bumi, dan bisa jadi kiamat lebih dahsyat daripada ini. Mau lihat Bapak Ibu sekalian? Kita lihat ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan iktibar bagi kita semua. Terkait dengan kejadian hari kiamat, tentu lebih dahsyat dari ini semua, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan kita nanti tidak menyaksikan hancurnya alam semesta. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Jadi sudah siap Bapak Ibu untuk menghadapi akhirat? Belum? Siap tidak siap, tetap kita akan pergi kepada menghadap Allah dan tidak tahu kapan. Tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Sama saja. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Ini sudah kita bahas tadi, Nah, yang kedua Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua jin dan manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Tadi sudah saya sampaikan. Di Yaumul Ba'ats inilah jin Ajazil, iblis dicabut nyawanya. Kenapa iblis dicabut nyawa di Yaumul Ba'ats? Itu di permintaan dia. Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku ya Allah sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Idzan innaka minal munzarin, kalau begitu engkau termasuk yang aku tangguhkan. Dia dicabut nyawanya nanti. Karena Rasulullah menjelaskan apabila Ajazil dicabut nyawanya, menjerit dia, sakitnya panjang dan lama jeritannya. Makin lama makin keras, makin panjang karena makin sakit penderitaannya. Digambarkan iblis itu matinya, dia dibelenggu oleh malaikat terhebat, terkuat, dia tidak bisa melawannya. Maka tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit, api keluar dari tubuhnya membakarnya. Ya, ada santri yang bertanya ketika dijelaskan ini, Ustaz, jin, iblis, setan kan diciptakan dari api. Kalau dibakar dengan api, apa memang bisa sakit? Api ketemu api. Ya, pisang makan pisang. Maka sang ustadz itu nyuruh, tolong ambilkan itu sendal saya. Kebetulan dia di sampingnya ada, di samping sang ustadz ini, karena kajiannya bukan di masjid, di kebun, ada tanah yang keras. Ketika si santri itu mengambil sandalnya, hei fulan, ketika membalikan dia lempar tuh pakai tanah yang keras. Kena matanya, peletuk. Aduh, kok Kiai malah melempar saya? Emang kenapa? Sakit dong Pak Kiai. Loh, kan aku melempar kamu dengan tanah yang keras. Ya tapi kan sakit. Kamu diciptakan dari apa? Dari tanah Kiai. Terus kamu dilempar pakai apa? Pakai tanah keras. Sakit tidak? Nah, begitu pula dengan iblis Pak, dengan setan, jin. Walaupun mereka diciptakan Allah dari api, ya tetap sakit. Tidak percaya? Nanti saya tanyakan sama mereka ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan kemudian kita percepat. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Nah, disinilah manusia digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman tidak lama. La tatul muddatul mu'minina fil mahsyar. Tidak panjang, tidak lama orang beriman. Hanya sa'atan qalilah, sekejap saja, sebentar-sebentar. Ya, di padang mahsyar inilah manusia digiring, di mana matahari mereka hanya 1 mil saja, qadrul milan, dan mataharinya ada 7 Bapak Ibu. Ya, maka manusia saat itu panas luar biasa. Langit yang ada di atas mereka bukan langit yang sekarang, langit yang baru. Dan bumi yang mereka injak adalah bumi yang baru. Bercucuranlah keringat mereka, ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya. Wa minhum man ijamal uruqu iljaman, di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di saat itulah ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Ya, siapa saja 7 golongan yang dinaungi Allah? Sab'atun yuzilhumullah yauma la zilla illa zilluh.
7 golongan yang Allah lindungi, di mana dia tidak ada hari perlindungan naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang habis masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, maka di tuanya pun dia istiqomah dengan keibadahnya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, aktivitas dia dihabiskan di masjid untuk memakmurkan masjid Allah. Yang keempat, orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzinah, ya, tapi dia takut kepada Allah, mengatakan ini akhafullah, dia menolak karena takut pada Allah. Allah melihat kita betapapun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Yang keenam, tangan yang bersedekah, tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya orang yang sedekahnya tidak disebut-sebut. Ataupun, mohon maaf Bapak Ibu, walaupun nanti kita ada sedekah donasi Palestina, nggak apa-apa, ini sebagai teladan dan kesaksian ya. Karena Rasulullah pernah melakukan ketika perang Badar, siapa yang menyumbang ini, siapa yang menyumbang ini, ya, kecuali itu. Yang terakhir, ya, sabut siapa Bapak Ibu? Seseorang yang di malam hari di saat hening dia berdiri sholat menghadap Allah, atau dia menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar, setiap nabi punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama. Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Setiap nabi dan rasul memiliki telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, telaga Idris, telaga Nuh, ada telaga Nabi Muhammad SAW. Wa innakum satariduna wa ana faratukum alal haud. Aku akan menuntun kalian ke telagaku nanti di padang mahsyar, dan kalian akan sampai ke telagaku. Man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai di telagaku dia pasti meminumnya. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang sampai nanti di padang mahsyar di telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan meminumnya. Wa man syariba minhu, dan siapa yang berhasil meminum air telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau zum'atan minal ma', walaupun hanya seceduk air itu diminum, la yazmu bada hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Sampai masuk ke dalam surga. Tapi hati-hati, ada satu amalan bagi kita yang akan membuat kita terhijab dari menikmati telaga ini. Mau saya kasih tahu? Tapi janji nggak akan ada yang tersinggung. Ini beratnya saya menyampaikan nas akhir zaman Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan ada yang tersinggung nggak? Tidak ya, tapi harus saya sampaikan. Betapapun resiko saya berat. Kalau perlu ya diedit lah. Ini streaming tidak? Streaming. Oke, maafin us kita. Ya. Amalan ini akan menyebabkan kita terhijab dari menikmati ini. Apa itu? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas perkataannya dusta, dibohongin lagi, tapi dibenarkan karena pengen dapat pangkat dan jabatan. Wa anahum ala zulmihim, dan dia menolong kebijakan zolimnya. Sudah jelas kebijakannya zolim, ditolong karena dijanjikan pangkat dan jabatan kan. Farisa minni, dia bukan umatku. Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minni, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan menolong dia ketika amal perbuatannya dihisab. Walaysa biwaradin arayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati air telaga mahsyarku. Diusir sama Rasulullah. Sukon liman badala minni, jauhkan mereka ya Allah, jauhkan ya malaikat, usir, seret dia jauh dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia akan menolongnya? Tidak. Bapak Ibu, kita sedang diuji dengan kondisi ini. Betul? Hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Jangan sibuk dengan pangkat dan jabatan. Dunia sementara. Sakit memang kita, tapi itulah sakit kita yang terakhir. Ya. Dan itulah yang membuat Allah tidak akan menyiksa kita nanti di akhirat, kalau kita istiqomah. Karena kata Rasulullah SAW, ummati hadhi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat nanti. Lakinna iqabwa ujirat fid dunya, tapi siksaannya akan Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana siksaan kami didahulukan di dunia ya Rasulullah, sehingga kami di akhirat nanti tidak disiksa? 3 Bapak Ibu. 1 di antaranya,
panasnya geopolitik yang mereka, zalimnya pemimpin mereka tidak menyebabkan mereka kehilangan iman Islam mereka. Betapapun mereka harus membayarnya dengan darah, bahkan dipenjara atau bahkan disiksa hingga mati. Itu sakitnya yang terakhir. Di akhirat dia langsung menikmati kenikmatan surga, kehormatan dari Allah. Kesempatan bagi kita, betul Bapak Ibu? Tapi bukan berarti kita pasrah. Jangan, berjuang, bangkit Bapak Ibu, jangan mati konyol. Siap berjuang Bapak Ibu sekalian? Siap membela kebenaran? Allahu Akbar. Kita bela dengan semangat kita, Quran dan Sunnah kita, lindungi para ulama dan habaib kita, apapun resikonya. Sakit kita hanya di dunia, di akhirat nikmat selamanya. Baik. Sebaliknya, waman lam yusaddiq bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak mendustakan perkataan pemimpinnya. Anda dusta Pak, itu yang kita katakan di 411212, betul? Tapi masih juga ada yang mencibir, ngakunya ahlu sunnah tapi diam saja. Hati-hati, diamnya kita ketika kebenaran diinjak-injak. Sudah jelas Allah mereka hina, Rasulullah dihinakan, Islam mereka nistakan, mereka injak-injak. Diam saja. Nah, itu setan bisu. Apakah mereka tidak melihat perkataan ulama salaf? Seorang ulama salaf dalam kitabnya mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah, dia ulama salaf, dia mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras. Siapa yang diam saja ketika kebenaran dinistakan, Al-Quran diinjak-injak, Nabi dan ulama-ulama penulis para nabi, bahkan cucu nabinya dihinakan, dia diam saja. Dialah setan besok, kata Rasulullah. Hati-hati, setan bahkan lebih alim daripada kita, lebih soleh daripada kita. Nabi Adam aja tertipu, apalagi kita. Jangan kagum sama mereka, hati-hati. Boleh saya sampaikan sesuatu? Di Pekanbaru ini besar perkembangannya. Boleh saya sebutkan? Nah, ini kata Rasulullah SAW. Sayakhruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman nanti kaumun, satu kelompok, satu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, kalian akan kagum dengan salat mereka, hebat ketika mereka salat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim, kagum kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka, seolah-olah Quran turun untuk mereka, seolah-olah mereka lah pemilik sunnah, yang lain ahlul bid'ah. Wa tahkiruna amalukum ma'amalihim, kalian akan meremehkan amal kalian dibandingkan dengan amal mereka. Kagum kita sama mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamlukuna minad-din kama yamluku as-sahmu minal yatih. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Mereka lepas dari Islam seperti anak panah, berarti mereka tidak balik lagi ke dalam Islam. Hati-hati. Di zaman Rasulullah orang seperti ini ada. Ada seseorang di Madinah, hebat salatnya, kagum para sahabat. Ketika dengerin baca Qurannya, ya Allah, indah sekali. Jangan-jangan Quran diturunkan untuk dia. Dan ketika bicara tentang Islam, cerdas. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Lau kana nabiyyun ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyyuh." Andaikan ada nabi setelah Rasulullah SAW, dialah nabinya. Cerita mereka sama Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Aina huwa? Duluni. Mana orang yang kalian kagum kepadanya? Ha huwa ya Rasulullah, itu dia sedang salat. Hadzal ladzi ta'jabuna bih. Inikah orang yang kalian kagum kepadanya? Betul ya Rasulullah, innahu huwa. Dia orangnya. Aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Yang aku lihat justru bekas tamparan setan di wajahnya. Itulah orang yang Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya tidak? Seolah mereka ahlu surga, ahlu sunnah, padahal mereka ahlul bid'ah. Bid'ah mereka bahkan pada akidah. Tolong dengarkan baik saudaraku, mudah-mudahan kalian taubat kepada Allah. Intisarul kafirin wal musyrikin fi qitalil muslimin fahuwa kufran. Menolong orang kafir, menolong orang musyrik, memerangi kaum muslimin, siapapun muslimnya itu, maka dia adalah kafir. Kafir, jelas. Tauhid. Mereka membid'ahkan kami hanya karena buruk, tapi mereka tidak sadar bid'ah mereka dalam urusan akidah. Semoga mereka mendengarnya. Sudah saya undang hadir satu meja dengan saya, beraninya di media, kuar-kuar. Tapi di alam nyata mereka tidak. Hati-hati, jangan salah hijrah,
Iblis lebih berpengalaman daripada kita. Betul? Allahu Akbar. Saya lihat di Pekanbaru ini banyak mereka. Banyak. Bahkan mereka punya rencana Pekanbaru jadi kota sunnah. Sunnah siapa? Tanda tanya. Sunnah siapa? Hati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti akan muncul qauman yahduna bi ghairi haddi wa yastanuna bi sunnati. Akan muncul di akhir zaman nanti satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Hati-hati. Manhaj kita manhaj nubuwah, betul? Khilafah ala minhaj nubuwah. Manhaj nubuwah. Ada yang lebih hebat dari manhaj nubuwah? Baik, mohon maaf, cukup sampai situ. Jangan salah hijrah ya. Halo. Jamaah. Alhamdulillah. Baik. Setelah padang mahsyar kita Yaumul Hisab, Bapak Ibu. Yaumul Hisab sudah kita bahas ya. Di hari Yaumul Hisab inilah Allah akan memperlihatkan satu persatu amal perbuatan kita, kebaikan dan keburukan. Amal perbuatan baik kita diperlihatkan, yang buruk diperlihatkan lalu dipisahkan. Dan di saat itulah Allah memisahkan manusia berdasarkan perbuatan mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian hai orang-orang pendosa, yang benar dan yang itu disalahkan. Jangankan nanti Bapak Ibu, hari ini saja sudah Allah pisahkan, hati-hati. Yauma tahdusul malhamatul kubra yanqasamal muslimuna ila muslimin ila khaymatain. Hari di mana malhamatul kubra terjadi, Allah pisahkan manusia orang Islam pada dua kubu. Khaymatul ula kulluhum mu'minuna wa laysa fil munafiquna wa kana wahda. Kemah pertama orang beriman semuanya dan tidak ada orang munafik. Kemah kedua munafik semua dan tidak ada orang beriman satupun. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah terlihat kan? Oh, si fulan munafik, si fulan beriman. Allah Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah itu kemudian kita bercepat di Yaumul Mizan. Ditimbanglah amal perbuatan manusia setelah dipisahkan, dihisab satu persatu. Sebentar Bapak Ibu. Ketika kita dihisab amal perbuatan kita, kita akan didatangkan seseorang yang menjadi imam kita. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yazlamuna fatila. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Al-ayah. Allahu Akbar. Ingatlah pada hari di mana manusia akan mendapatkan catatan amal kanan, amal baiknya. Ketika orang beriman mendapatkan catatan amal baiknya, Allah berikan dia di tangan kanannya, tapi tidak akan dibuka apa kecuali datang pemimpin yang dia taati ketika di dunia. Pada hari di mana kami kumpulkan setiap manusia dengan pemimpin mereka, satu orang pemimpinnya untuk satu kaum. Pertanyaan saya, ketika amal perbuatan kita dibuka dan dihisab, siapa pemimpin yang akan dihadirkan Allah? Apakah presiden kita? Apakah presiden kita? Apakah menteri agama kita? Ataukah ketua MUI? Pak DKM? Lalu siapa? Siapa? Bukan. Rasulullah untuk para sahabat, Rasulullah untuk semua manusia, bahkan semua para nabi, Rasulullah saksinya. Tidak, Rasulullah punya makom mulia. Siapa? Inilah persepsi yang hilang dari keyakinan Islam kita. Sejak 19 hancurnya Turki Utsmani membuat Islam direduksi satu persatu dari kehidupan umat Islam. Mau saya sebutkan? Kalau saya sebutkan, mau ditaati? Mau ya? Yang jawab sedikit ya. Sederhananya begini, Bapak Ibu, wajib tidak taat kepada Allah? Yakin? Kalau tidak taat kepada Allah hukumnya kafir. Kafir ya? Baik, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Allah? Apa ukurannya? Bapak Ibu, ukuran ketaatan kita kepada Allah, Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah.
Dalam tujuan inilah Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia untuk mengukur ketaatan manusia kepada Allah. Maka Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia untuk mengukur, menakar ketaatan kita kepada Allah. Faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Jika mereka berpaling dari mentaati engkau Rasulullah Muhammad SAW, biarkan mereka. Ya. Maka engkau diutus bukan untuk memelihara mereka. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ukuran ketaatan kita taat kepada Rasulullah. Ya, man ata'ani faqad ata Allah, kata Rasulullah. Siapa yang mentaati aku maka sungguh mentaati Allah. Pertanyaannya, ya, apakah kita bertemu dengan Rasulullah? Tidak. Para sahabat barangkali bisa diukur ketaatannya kepada Allah karena hidup mereka bersama Rasulullah SAW. Lalu siapa yang akan menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah? Betulkah presiden ini ulil amri kita? Salah seorang ustadz mereka mengatakan begitu. Dia pernah bertemu dengan saya di Bandung. Bahkan saya datang ke kotanya. Yuk kita duduk sama-sama. Gak hadir. Diancam saya di Madinah. Saya datang ke Madinah. Yuk, mana gak ada mereka. Biasanya mereka berkuar-kuar cari fitnah di media. Tapi di masjid, di bumi Allah, di tempat di mana mereka ada, mereka hanya pengecut itu. Mohon maaf, seperti ini kata-kata saya. Kenapa kata Rasulullah? Fa'aina malakitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kamu bertemu kelompok seperti itu, perangi mereka. Fa'inna qatsalakum iyyahum azrun jamalkan bitiman qatalahu. Siapapun yang memerangi dan membunuh mereka, pahala di sisi Allah nanti. Itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij. Pelajari tentang kisah Khawarij di Nahrawan. Mohon maaf saya agak keras. Untuk ini hitam putih Bapak Ibu. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan salah hijrah. Mereka lebih hebat daripada saya. Ya, saya Ustaz akhir bulan Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Bentar ini lanjut. Pak, lanjut Pak. Baik. Jadi siapa nanti akan hadir menjadi saksi kita di saat amal ibadah kita diperlihatkan Allah di sidang satu persatu? Pemimpin yang kita angkat berdasarkan Quran dan Sunnah. Mereka menggunakan dalil untuk membenarkan pendapat, bukan berpendapat pakai dalil, tapi mendalili pendapat. Quran dan Sunnah digunakan, dipelintir untuk menguatkan pendapat mereka, karena pendapat mereka pesanan dari penguasa. Betul? Betul. Allah. Hati-hati Bapak. Tolong doakan saya akan menuntut mereka di yaumul hisab nanti. Saya minta Allah menggelar sidang antara saya dengan mereka. Siapa yang paling benar? Baik, yakin saya. Halo? Mau ikutan? Mau ikut saya atau ikut mereka? Kalau saya nomor 1 Bapak Ibu, mereka nomor 2. Saya tauhid. Mereka? Aduh ya Allah, maaf. Hati-hati para sekalian. Aduh jadi pengen bicara lagi ini. Kang tolong bacakan Quran Kang, surat Al-Ankabut ayat ke-20 ayat ke-31. Ada yang mau membacakan untuk saya surat Al-Ankabut? Saya buktikan Bapak sekalian. Tolong dibukakan Kang, ada terjemahnya Kang, dia baju biru di atas ini ada Quran. Nah, tolong ambil satu. Tolong buka surat ke-29 ayat 31. At-Taubah ayat 31. At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita hari ini. Hati-hati. Jangan sampai salah kita memilih hijrah. Jangan salah kaki melangkahkan kaki untuk hijrah. Memilih harokah yang harus kita ikuti. Hati-hati. Ada surat At-Taubah ayat 31. Ya, Pak, silakan Pak. Dibacakan. Boleh dibacakan arti. Mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan raja-raja Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh. Diulang Pak. Mohon maaf Pak. Udah nyala tadi Pak. Udah. Mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan raja-raja Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allahu Akbar. Subhanallahu alazim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka, rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan. Wal Masih Isa bin Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan mereka. Al-ayat sampai situ dulu Bapak Ibu.
Adi bin Hatim baru masuk Islam. Dan dia berkata, ya Rasulullah, saya ini dulunya ahlu kitab ya Rasulullah, tapi saya tidak melihat mereka ruku sujud. Ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama arbanahum wa ruhbanahum. Kaifa yuqadhu dhalik? Saya tidak melihat mereka ruku sujud di hadapan alim mereka, rahib mereka, pendeta mereka. Kok bisa dikatakan menyembah mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal ya'budunnahum. Allahu Akbar. Sudah dikatakan bal menggunakan nun taukid. Bal ya'budunnahum. Bahkan sungguh mereka menyembahnya. Maka kemudian Adi bin Hatim bertanya, kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramahu Allah lahum wa yuharrimuna ma ahallallahu lahum fayattabi'unahu fakadzalika ya'budunahu. Sesungguhnya alim mereka, rahib mereka, pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya. Maka begitulah cara umat menyembah mereka. Saya tanya, halal tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Halal apa haram? Ada tidak ulama yang menghalalkannya? Lalu bagaimana hukum mereka yang mengikuti ulama yang menghalalkannya? Nah, begitulah cara mereka menyembah ulama tadi. Sudah jelas Bapak Ibu? Terjadi tidak hari ini? Jadi. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, kita percepat karena waktu kita sudah jam 10. Bapak Ibu yang mati Allah. Nah itu hati. Jadi siapa yang akan hadir? Orang yang kita angkat menjadi wakil Rasulullah SAW untuk melanjutkan kesaksian mereka bahwa kita menguatkan Quran, Sunnah dan hidup kita. Seperti Abu Bakar diangkat setelah Rasulullah, seperti Umar diangkat setelah Abu Bakar wafat, seperti Utsman yang diangkat setelah setelah Abu Umar bin Khattab meninggal, dan Ali yang dibayat setelah setelah Utsman bin Affan. Nah itu sunnah kita mengangkat pemimpin. Apakah ada pada saat itu ini foto Abu Bakar, foto Umar, foto Utsman, foto Ali? Yang mana nih? Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2, Utsman nomor 3. Apakah begitu? Lalu mereka kampanye masing-masing? Itu bukan sunnah kita. Kita punya cara yang mulia. Kita lebih mulia daripada mereka. Ada. Masuk WC aja diatur. Betul? Masuk WC kaki apa? Keluar kaki? Masuk masjid kaki? Keluar kaki? Ada doanya? Masuk TPS kaki apa? Dua-duanya Ustadz. Oh, jadi pampir dong. Pantas menang karena banyak pampir yang ikut milih. Habis dunia maya diembat, dunia nyata diembat, dunia maya pun diembat. Pampir pada milih. Allahu Akbar. Terjadi tidak hari ini? Allah. Baik, jadi pemimpin kita adalah seperti Abu Bakar yang diangkat. Nah, pemimpin yang hari ini kita angkat dengan cara begitu, itulah yang akan menjadi saksi kita ketika amal perbuatan akan dihisab satu-satu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sekali. Ini kita percepat saja karena waktu ya. Yaumul Mizan ada hari yang berikutnya, hari yang kelima. Di sini Allah timbang dengan timbangan yang adil. Ya, kehadiran luar biasa. Ada satu amalan yang mizan tidak kuasa menimbangnya. Apa amalan itu Bapak Ibu sekalian? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pujian kepada Allah, sifat Allah tidak bisa ditakar, maka mizan pun tidak kuasa menimbangnya. Setelah itu kita masuk pada hari yang ke-6, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Di saat inilah kita akan melintas satu jembatan yang melintas di atas 7 komplek neraka. Manusia berbeda-beda nanti melintasinya. Faminhum may yamur alaihi kalamil basar. Di antara manusia ada yang melintas seperti kedipan mata. Dipanggil namanya, fulan, satu kedip, dia sudah ada di sana. Labbaik, hadir. Atau seperti petir, Umar, duar, hadir. Umar bin Khattab digambarkan seperti petir. Awaminhum mayyamur alaihi kalamil baka karuku bihisanil jud. Di antara manusia ada yang melintas di titian siratin seperti naik kuda balap. Cot, Dajjal naik dia, hadir. Au karuku bil jamal, atau seperti naik unta. Pelan sekali ya Bapak. Ya Allah, kapan sampai ini? Masih jauh, panas. Tapi sampai dia. Oh yamsi alal aqdam, atau jalan kaki. Tapi sampai. Ada seseorang yang sudah mau sampai di halaman surga. Tiba-tiba ada sebuah tangan menyambarnya dan dibenamkan dia ke dalam neraka. Menjerit dia, memanggil-manggil orang-orang yang dia cintai, memanggil pemimpin mereka, bahkan memanggil amal perbuatannya. Mungkin seperti ini gambarannya.
Itu Bapak Ibu, layang-layang selama 76 tahun terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi, terbakar, hangus, dihidupkan lagi. Berapa kali dia hidup, berapa kali dia mati, berapa kali hancur. La yamutu fiha wa la yahya, hidup tidak, mati pun tidak. Ya, setelah 76 tahun baru jatuh di dasar neraka. Baik Bapak Ibu, kita percepat waktu kita, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya inginnya panjang lebar saya menjelaskan. Nah, setelah sampai nanti ahli surga, dia akan mandi di sebuah sungai. Semua ahli surga akan mandi di halaman surga itu di danau Nahrul Haya, sungai kehidupan, danau kehidupan. Dia berubah nanti saat itu. Saya orang mudah-mudahan termasuk yang mandi di sana ya. Kita akan berubah nanti. Yang tadinya wajahnya pas-pasan, ganteng nanti seperti Nabi Yusuf. Amin. Seganteng amal perbuatannya setelah dia mandi. Ketika dia mandi, dia akan melihat surganya. Di saat itulah mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Akan ada 4 tempat di mana kita mengucapkan hamdalah. Baik, kemudian Allah, ini 7 komplek neraka yang tadi saya maksudkan. Neraka Wa'il, Saqar, Hawiyah, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Jahannam yang paling bawah. Tadi sudah kita saksikan. Kemudian Bapak sekalian, Bapak Ibu, jika nanti tidak ketemu dengan saya di surga, tolong tanyakan sama Allah ya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu sekalian? Tolong Bapak Ibu ya. Tolong selamatkan saya dari neraka nanti jika Bapak Ibu sudah masuk surga. Ada si fulan dimasukkan ke dalam surga. Dia berkeliling di tempat di mana surganya berada. Di surga dia ditempatkan Allah. Kesana kemari dia tidak menemukan teman-temannya ya Allah. Aku tidak menemukan si fulan. Dia orang yang selalu hadir bersama saya ke kajian, sholat bersama, berjuang bersama. Tapi aku tidak melihat dia berada di surga ini ya Allah. Di mana mereka ya Allah? Tanyakan sama Ridwan, mungkin Ridwan tahu. Ya. Bang Ridwan, tahu ini teman-teman saya ada di mana? Maaf, wahai fulan, temanmu sedang disiksa di neraka ya Allah. Apa artinya surgaku ini ya Allah? Kasihan sekali mereka, nangis dia di surga. Allah tidak ridho tetesan matanya keluar, maka Allah mengatakan, karena engkau mencintaiku dan aku mencintaimu, hari ini aku haramkan orang-orang yang kau cintai dari sentuhan api neraka. Pergilah, selamatkan mereka. Maka hati-hati Bapak Ibu, juga harus waspada kita mencari teman, karena teman bisa mempengaruhi keyakinan dan jalan hidup kita. Al-mar'u ma'adini khalilih falyanzur biman yukhaliluh. Perhatikan, seseorang dipengaruhi agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, nanti kesolehannya akan menyelamatkan kita. Baik Bapak sekalian mati Allah, ini gambaran amal perbuatan kita, tapi ini hitung-hitungan kasar. Mungkin seperti ini hitung-hitungan malaikat. Bapak Ibu mati Allah, saya minta izin di sini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu mati Allah, jadi variabel Y ini amal perbuatan kita. Y positif, amal baik. Y negatif, amal buruk. Makin baik amal kita, makin tinggi variabel Y, makin baik amal kita. Makin buruk amal kita, makin negatif, makin dalam. Ya. Nah ini umur kita. Dan ini tingkatan surga dan tingkatan neraka. Dari surga paling atas, dari neraka paling atas sampai surga paling bawah. Nama saya ada di neraka Jahannam, Jahim, Sa'ir, sampai Firdaus. Kenapa? Karena setiap manusia punya peluang berbuat baik, berbuat buruk. Ya. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada manusia yang amal perbuatannya sedahsyat Firdaus, seindah Firdaus. Kenapa ada neraka Jahannam? Karena ada manusia yang kezolimannya sedahsyat neraka Jahannam. Allah Maha Adil. Ya, Allah membalas perbuatan kita dengan amal perbuatan sesuai. Allah membalas kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, misalnya, ini adalah yang pertama. Man kana yawmu khairan minal amsi fa huwa minal muflihin. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, beruntunglah dia karena grafiknya naik. Dia mati ketika itu dia melakukan perbuatan yang sekelas dengan, yang setingkat dengan keindahan Firdaus. Mati dia ketika beramal itu, maka namanya dicatat di Firdaus dan dihapus nama dia di sini. Coba kita. Kemudian siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka yang mutasawiyan bil amsi fa huwa minal khasirin. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi dia. Lama dia bekerja, pangkatnya nggak naik-naik, gajinya nggak naik-naik, rugi tidak? Nah itu orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan ada lagi yang ketiga, man kana yawmu minal amsi fa huwa minal
Mal'unin. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, terkutuk dia karena nyungsep ke neraka. Alhamdulillah subhanahu. Baik bagi umat Allah. Adapun bagi orang-orang yang beriman, Allah janjikan hari yang terakhir, yang akhir ataupun yang berhula, Bapak Ibu. Dan apa yang akan dinikmati oleh mereka di hari akhir, di hari kekekalan? Ini bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satupun jiwa mengetahui apa yang Allah sembunyikan. Ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Bapak Ibu sekalian, ini terakhir dari saya tentang kajian ini. Setelah ini saya bicara tentang Palestina. Bapak Ibu, ini satu dari syuhada Suriah. Ada banyak pemandangan yang saya saksikan ketika menyaksikan syuhada Suriah, Bapak Ibu, pembantaian Suriah kemarin. Ini salah satunya. Sudah meninggal dunia, tapi Allah perlihatkan kelezatan surga. Kehidupan surga membuat mata orang yang sudah meninggal dunia tetap melihatnya. Ya, bayangan keindahan surga, yang kelezatan surga yang Allah perlihatkan pada para syuhada membuat mereka tetap hidup, Bapak Ibu. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka yang mati di jalan Allah mati, mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, udah mau dikuburkan tapi dilihat lagi masih juga senyum. Kira-kira apa yang dilihatnya? Surga atau neraka? Surga. Mudah-mudahan seperti ini wajah kita. Mau wajah kita seperti ini ketika kita mati? Baik. Mau saya berikan contohnya? Baik, pernah mendengar cerita tentang Sa'ban? Ya. Sa'ban. Ada seorang sahabat namanya tidak terkenal. Bahkan dia tidak tersebutkan meriwayatkan hadis Rasulullah. Orang ini tidak punya keistimewaan, tapi ada keunikan. Setiap kali masuk masjid, dia selalu berada di pojok sana. Pojok kanan, mohon maaf ya. Ada di pojok kanan sana. Sehingga orang-orang tahu, bahkan Rasulullah pun hafal. Orang itu, Sa'ban itu duduknya di sana. Gak ada orang yang berani nempatin dia. Walaupun dia datang pertama kali, dia duduk di pojok sana. Nah, di pojok sana. Suatu hari sholat subuh berjamaah, Rasulullah masuk, dilihat tempatnya kosong. Ayo Sa'ban, malah itu fit makani. Di mana Sa'ban? Kok tempatnya kosong? Nggak tahu ya Rasulullah. Coba saya miss call sebentar Rasulullah. Nggak diangkat ya Rasulullah. Iya, saya WA juga nggak dicentang nih. Nggak dicentang-centang sama dia. Bilal, intazir lahza. Rasulullah sholat, ya menunggu. Bilal, tunggu. Sholat, udah selesai sholat sunnah. Mana? Udah bilang, mungkin dia di jalan, nggak apa-apa masbuk. Sholat aja, udah salam, nggak juga kelihatan, kosong tempatnya. Man minkum ya'rifu aina baitu. Siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya? Ana ya Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya. Rafiqu ilaih, antarkan aku. Rafiquni ilaih. Ya. Wahai kalian yang tahu, antarkan aku ke sana. Diantar lu. Bu, salat subuh Pak, salat subuh selesai jam berapa Pak? 5:30 ya. 5:30 kurang lah. Taruh misalnya jam 5 ya. Selesai subuh jam 5, sampai di rumah Sa'ban itu jam 9. Waktu yang puncak waktu sholat duha. Waktu yang optimal untuk sholat duha. Kebayang jam 5 sampai jam 9 berapa jam? 4 jam jalan kaki ke rumahnya. Dari sini kemana? Dari sini ke Kampar ya. Kamparnya yang paling jauh Pak. Kebayang dari masjid ke rumah 4 jam, tidak tertinggal sholat berjamaah. Yang di samping rumah masbuk terus. Ya. Begitu sampai di rumahnya, diketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Begitu dibukakan, Allahu Akbar, marhaban bi baiti ya Rasulullah, selamat datang di rumahku ya Rasulullah. Yang membuka perempuan. Ada baitu Sya'ban. Apakah ini rumahnya Sa'ban? Ayo ya Rasulullah, ana jauh satu. Saya istrinya ya Rasulullah. Mana Sa'ban? Aku tidak melihat dia sholat subuh berjamaah pagi ini. Tuh, itu pemimpin yang bagus tuh. Makmumnya nggak hadir di sholat subuh, tidak digosipkan, tapi didatangi. Ya, itu pemimpin yang benar, bukan digosipkan. Ditanya begitu, nangis tuh istrinya. Allah, jangan-jangan bertengkar KDRT. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, qad tawaffahu Allah hadha as-sabah, hadha al-yawm. Allah telah mewafatkannya ya Rasulullah.
Allahu Akbar. Satu-satunya yang membuat dia tidak pergi ke masjid adalah kematian. Kita, bro, kemana tadi subuh nggak ada? Sakit pinggang, sakit pinggang. Ya. Sahabat cuma kematian yang menghalangi dia masuk ke masjid. Kemudian istrinya berkata, ya Rasulullah, ta'ajjabna bi salasati ahwal minhu. Kami takjub pada 3 hal ketika dia sakaratul maut. Innahu yaqul salasa marra wa la nafham ma yaqul. Dia mengatakan 3 kali tapi aku tidak faham apa yang dia katakan. Maladhi qala, apa yang dikatakan oleh dia? Dikatakan innahu huwa yaqul. Yang pertama dia mengatakan, wah, limadha laysa bi ba'id. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua aku berikan? Kenapa tidak semua aku berikan, ya Allah? Oh gitu ya. Hayyalati yakul, hayyalati takul, hayyalati takul, yakul. Apakah itu yang dia katakan? Betul ya Rasulullah, itu yang dia katakan. Maka Rasulullah tersenyum dan Rasulullah membacakan surat Qaf ayat ke-22, surat ke-50 ayat 22. Gimana bunyinya? Itu yang pertama, ayat ke-22. Gimana bunyinya Bapak sekalian? Ayat ke-22. Tolong Mbak bantu saya. Ya Allah, astagfirullah. Bukan. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau telah lupa kalau kamu akan mati menghadapku, hai manusia. Fakashafna anka ghita'ak, maka hari ini aku buka semua hijab yang menghalangi pandanganmu dengan akhiratku. Fabasaruka al-yawma hadid, maka hari ini pandanganmu tajam, hei hambaku. Ini Pak, buktinya. Fisiknya masih dunia, tapi Allah buka hijabnya sehingga seperti ini, walaupun sudah mati. Jadi inilah yang dilihat ketika seseorang sakaratul maut, surga atau neraka. Ya. Nah seperti ini. Maka kemudian Rasul berkata, amal ula innama limadha huwa yaqul la wa limadha laisa bi ba'id min hada. Aduh, yang pertama, kenapa dia mengatakan aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku? Allah berkata, ketika saat ini, ketika dibukakan semua hijabnya, hai sahabat, ini ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan hal-hal yang membuat dia bangga. Apa maksudnya akan menjadi tempat kembalinya? Amalannya, kamu pernah melakukan ini, rumahmu jauh 4 jam kamu ke masjid, tapi kamu lakukan salat berjamaah di masjid, aku ridho. Nah ini surganya. Ya Allah, padahal dari sini ke Bangkinang, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya? Pasti lebih indah lagi surganya. Nah itu, kenapa tidak lebih jauh rumahku? Pasti lebih indah surgaku daripada yang surga ini. Yang kedua, kenapa dia mengatakan kenapa tidak yang baru yang aku berikan? Para bapak sekalian, ketika dia mau keluar untuk salat subuh berjamaah, salat subuh jam 5 misalnya, kalau 4 jam sebelumnya jam berapa? Jam 1 mau salat subuh, jam 1 keluar rumah. Lah kita kalau mau salat subuh jam berapa ke masjid? Udah qomat baru ke masjid. Mau sampai ke masjid, dia melihat dingin. Begitu dia buka pintu rumahnya, dingin sekali. Padahal dia suka mantel, itu mantel yang baru tuh. Aduh, masih dingin. Nah, di samping dia, di samping pintu ada mantel butut yang udah robek. Ya ambil, dipakai tuh, ditutupkan. Menjelang sampai ke Masjid Nabawi, ada seseorang tergeletak di pinggir jalan. Allahu Akbar, diselamatkan dia. Itu mantel butut ditutupkan ke dia. Dituntun ke masjid. Dia bisa selamat, bisa melaksanakan sholat sunnah. Aku ridho dengan amalanmu ini. Kau selamatkan hambaku dari dinginnya pagi hari itu, sehingga dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nih, aku balas dengan surga yang ini. Ya Allah, padahal mantelnya sudah robek, sudah buntut, sudah jelek. Kenapa bukan yang bagus yang aku berikan, ya Allah? Pasti surgaku lebih indah dari ini. Allahu Akbar. Yang ketiga, kenapa dia mengatakan aduh, kenapa tidak semua aku berikan? Setiap dia pulang ke rumah, istrinya selalu menyajikan minuman terenak yang dia sukai, favorit dia, susu kambing etawa dan roti kane.
Di saat dia akan menikmati, tiba-tiba idja'ahu rajulun ahud, syekhun ajuz. Seseorang yang sudah tua datang. Ya fulan, ya sayyidi, law sama antuk sima ta'amak wa surbataka nisfaini li qad salasati ayyam ma'akatu wa masharibtu. Tuhan, kiranya Tuhan mau berbagi dengan saya. Sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan dan saya tidak minum, Tuhan. Tolong kasih. Allahu Akbar. Ta'al ya sayyidi. Mari Tuhan, kesini, sini Pak, duduk sini. Dibagi 2 tuh roti dan air minumnya setengah gelas. Aku ridho dengan perbuatanmu itu, hai fulan, hai Sa'ban. Kau selamatkan hambaku dari kelaparan dan kau berikan dia makan dan minum. Nih balasan surganya. Ya Allah, padahal rotinya cuma setengah, minumnya cuma setengah. Andai semua aku berikan, pasti surganya lebih indah dari ini. Bapak Ibu, mau seperti Sa'ban? Mau wajah kita seperti ini? Baik, Bang, silakan Bang. Bersama saya ada majelis, ada komunitas Mari Berbagi Indonesia. Bapak Ibu, kami sangat tertarik dengan hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati Allah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah 3 masjid yang ada di muka bumi yang terbaik. Yang pertama Masjidil Haram. Abu Zar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu masjidil bunya fil alam awalan. Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi pertama kali? Al-Masjidil Haram. Kenapa dia namakan Masjidil Haram? Karena lurus dengan arah Sabah. Ka'bah ada di sini dan Ka'bah lurus dengan arah Sabah. Saya asal dalam kitabnya oleh majelis menukilkan hadis qudsi. Ya Adam, inni ladayya baitun bi Bakkah mubarakah tasyahadah. Fatu. Wasalli fi kama tusalli fi asy-syahadah wa tufa kama tufa asy-syahadah. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi yang lurus dengan arah. Datangilah, salatlah kamu menghadapnya sebagaimana kau salat menghadap beliau. Tawaflah dengan sebagaimana kamu tawaf dengan Rasul. Artinya, jika Allah menyatakan Ka'bah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di kota Mekah. Betul? Itulah kenapa Mekah dikatakan tanah haram. Suci dia, sesuci aras Allah. Maka kita tidak boleh berkata-kata kotor. Tapi kata kita bersama, inilah titik tolak dakwah tauhid pertama di muka bumi. Dimulai Nabi Adam alaihissalam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim sehingga sempurna dengan ibadah haji, tawaf dan umrah. Yang kedua, kemudian Abu Dzar berkata lagi, "Summa ayyun Rasulullah?" Kemudian masjid apa yang dibangun setelah Masjidil Haram? Rasulullah SAW bersabda, "Al-Masjidil Aqsa." Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh diukur dari Mekah. Ini Aqsa artinya jauh. Kampailah berapa jarak keduanya? 40 tahun. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam hanya meletakkan titik tolak pertama dan titik tolak terakhir untuk kebangkitan Islam. Ini untuk Nabi Adam, Ibrahim, ini untuk Nabi yang terakhir, titik tolak dakwah tauhid, dan ini untuk siapa? Titik tolak dakwah tauhid untuk siapa? Untuk keturunan Rasulullah SAW, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah di zaman kita. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim berjuang di sini, iblis muncul tidak? Tidak. Di sini, Dajjal muncul tidak? Di zaman Rasulullah, iblis dan Dajjal muncul tidak? Di zaman ini iblis muncul tidak? Dan Dajjal muncul. Bapak Ibu, pertarungan yang terakhir akan terjadi di sini. Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Dibilang perlombaan, innamal hayatud dunya wa la'ibun wa lahu. Perlombaan hidup di dunia. Berbicara perlombaan Bapak Ibu, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, semifinal atau babak final? Final. Kenapa babak final yang kita tunggu? Baik. Yang menentukan yang menang dan yang kalah. Siapa menang, siapa kalah? Kalau yang menang dan yang kalah yang ditentukan di babak final, pemainnya cadangan apa pemain terbaik? Pemain terbaik kan? Mana yang termasuk tempat di mana pertarungan hak dan batil sampai pada puncaknya? Mana tempat yang menjadi babak final pertarungan hak dan batil? Mekah, Madinah atau Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa. Di sini tempatnya orang-orang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sekarang Palestina mereka telah siap berada di sana. Betapapun mereka dibantai, disiksa, mereka tidak akan pernah meninggalkan Palestina karena mereka tahu itu adalah pertarungan terakhir dan yang bertarung di sana adalah petarung-petarung terbaik di dunia ini, Bapak Ibu.